Ya, baik. Selanjutnya langsung aja Reza mumpung di depan kamera langsung bertanya tadi mau bertanya sama Dokter Lita. Langsung silakan. Oh ya, terima kasih Pak Untung. Saya mau bertanya kepada Dokter Rida, Dok. Untuk uh, pasien yang untuk apa itu namanya di kardioversi itu pada gelombang EKG selain kayak tadi SVT kan nggak selalu semua pasien yang dilihat kondisinya juga nggak yang sadar atau yang nggak sadar. Selain gelombang SVT itu apa aja dok selain SVT, atrial fibrilasi atau atrial flutter kayak gitu dok. Gimana Dokter Lita jelas ya pertanyaannya Dok? Jadi selain gelombang SVT, apa sih gelombang apa aja sih yang kiranya memerlukan untuk kardioversi gitu ya Mas Reza ya Mas Reza gitu ya. Gimana Dokter Lita ya, okay. menjawab? Ya, oke. Saya jawab ini. Pertama harus tahu EKG aritmia dulu ya. Aritmia kamu bagi menjadi dua kan, QRS yang lebar atau QRS yang sempit ya. Kalau kita ngomong kardioversi berarti itu sinkronis ya. Sinkronis itu untuk yang QRS sempit ya. Nah, QRS sempit dibagi lagi menjadi dua, regular atau irregular. Kalau regular yaitu SVT ya. Kalau irregular itu atrial fibrilasi ya, atrial fibrilasi ya. Kalau atrial flutter setahu saya sih nggak di kardioversi sih ya. Gitu. Ya. Kemudian kita mulai dari joule yang kalau kira sempit kita mulai dari joule yang kecil ya, 50 joule biasanya 50 joule ya. Nah, kemudian untuk yang QRS lebar itu hanya ada satu rasanya yang kita bisa kardioversi, yaitu VT ya. VT harus dibagi menjadi dua, VT yang dengan nadi atau VT yang tanpa nadi. Iya, ya. Jadi kalau VT ada dua kemungkinan, ada nadi, tidak ada nadi. Kalau VF sudah pasti tidak ada nadi. Jadi kalau nanti rekaman jantungnya VF kalian bilang ada nadi, jelas berarti baca EKG-nya salah. Ya. Ya. Jadi kalau PF sudah pasti tidak ada nadi. Ya. PF kita harus RCP dan shock. Ya, shock. Jadi kalau ngomongin PT berarti ada dua, dengan nadi atau tanpa nadi. Kalau dengan nadi kita bisa kardioversi dosis joule lebih agak besar dibandingkan yang QRS-nya sempit ya. Gitu. Kalau VT tanpa nadi berarti RCP. Ya, jadi konklusinya kalau kita RCP, gambaran EKG-nya 1 asistol, 2 VF, 3 PA, 4 VT tanpa nadi. Nah, VT tanpa nadi sama VF, RJP dan dipersiapkan electrical treatment. Jadi sampai siap-siap tuh ya. Kalau PA dengan asistol, RJP dengan siap obat epinefrin. Sampai nanti dievaluasi lagi ritmenya seperti apa. Evaluasi ritme tidak boleh pada saat lagi RJP. Ya, jadi harus stop dulu kompresinya, baru evaluasi ritme. Atau elevator setahu saya sih nggak di treatment sih. Ngerti nggak? Jelas ya penjelasannya? Jelas. Ya. Sip.
Mungkin Raffi mau menambahkan? Apa Nurlina, Mbak Susi yang belum jelas? Aku mau tanya sama Reza, boleh nggak? Boleh. Boleh, silahkan. Tapi yang mudah-mudah aja. Silakan Susi, kalau mau bertanya. Nawar ya. Reza, Yuk. tadi kan dari pasienmu itu, dari hasil labnya itu, untuk HB-nya 8,6. Itu untuk tata laksananya kan hanya diberikan untuk koreksi di elektrolit doang. Itu untuk penata laksanaan untuk HB-nya bagaimana? Oh ya, baik, pertanyaan bagus sekali. Terus sama dari HB-nya segitu, di pasiennya itu kelihatan anemis atau enggak? Untuk tanda dan gejalanya deh dari pasiennya. Saya jawab ya. Untuk Tapi kan dokternya yang tadi saya tuh pasiennya udah terus kayak udah pucat kayak gitu dari terus untuk penanganan untuk apa tadi HB yang itu obatnya selain untuk elektrolit Kan habis dokternya nggak kasih terapi, ya udah kita nggak ada terapi lah. dan itu apa Sini sus gue tambahin aja. boleh Mas Tigor mau nambahin ya mungkin. wah ya kita sharing di sini Salah. ya, Boleh. ya. Dan biar aku enggak kayak gitu. Ya terima kasih. Ya, oke. Gini, penata laksanaan dan terapinya yang diberikan itu kan HB-nya kalau nggak salah 8, berapa sekian ya? 8,6. Ya. Nah itu dari kita kan anjuran kan dari dokternya. Kalau dokternya kan emang dari pasiennya emang ada konjungtivanya, tampak anemis, tampak pucat, lemas juga kan pasien waktu itu. Nah, tapi dari penetrasi dokternya itu tidak diberikan untuk transfusi darah. Tapi kan dari kita anjuran ke pasiennya untuk di ITKTP. Itu kan pemberian informasi dari kita. Itu aja sih. Oke. Iyalah. Susi ACC. Reza, lanjut ya. Bilang kayak gitu tapi udah dijawab sama Oh lah. Dr. Tigor. Ada lagi yang bertanya sampai Jawabannya Masih 1 menit lagi ya. Satu lagi pertanyaan. Satu lagi pertanyaan boleh sama Dr. Lita dan Reza. Buat dokter Saya Lita mau Tigor, buat koreksi dokter Lita aja. boleh. Ya silakan Dr. Buat Lita. dokter Lita boleh. Dulu. Aku mau sebentar. Aku mau koreksi punya Reza slide dulu ya. Reza punya slide itu kan untuk airway. Airway itu kamu hanya menilai jalan airway. Kamu tidak menilai ronki. Ronki itu adanya di breathing. Coba kamu punya slide kamu itu kan tadi kamu tulis airway tidak ada stridor, tidak ada gargling ya. Tidak ada gargling, tidak ada stridor, ada ronki di kedua lapang paru. ya. Betul ya nulisnya gitu Oh, ya. Iya, kebalik berarti dok. Kita lihat slide. Nah, itu ronki itu adanya di breathing, Oh, Ya. tidak ada di airway. Ya. oh iya. Ya, airway itu hanya ada stridor, gargling. Ya, stridor atau gargling. Ya, Gargling, snoring ya. Benda padat, benda cair. Ya. pangkal lidah. Ya, apa Tigor mau nanya apa? Nih dok, kan sama-sama sharing dok. Kemarin yang sempat yang diinstruksikan sama dokter, nah itu kan ada EKG 3 lead, kiri, kanan, belakang. Nurlina jangan ketawa. Anda kan tuh lihat itu. Kapan kita bisa melakukan untuk penata laksana itu dok, EKG 3 lead gitu dok, pada pasien seperti apa aja? Oh ya, gini. Jantung kita itu, kita harus tahu pembuluh darahnya sebenarnya. Jadi EKG itu
EKG itu untuk membantu kita memperkirakan pembuluh darah mana yang mengalami sumbatan, ya. Jadi harusnya EKG sesuai dengan gambaran PCI-nya, mestinya ya. Nah, jadi arteri koronari, arteri jantung kita itu ada dua, kiri dan kanan, ya. Left dan right, ya. Jantung bagian bawah itu, ya, kita sebut kalau ada STEMI inferior, ya, itu dapat dua pendarahan dari pembuluh darah kanan dan dari pembuluh darah kiri. Ya. Jadi kalau ada STEMI inferior itu EKG-nya di lead 2, 3, dan AVF. Ya, 2, 3, dan AVF. Ya. Ingat, tapi harus disepakati juga nih. Kita bilang STEMI kalau ada pada 2 lead yang sama. Artinya Kenapa? kalau lead 2 doang, lead AVF, saya anggap dia STEMI, ya. Karena dia mendapat pendarahan yang sama, ya. Nah, jadi kalau ada STEMI inferior, ingat dia dipendarahin oleh 2 pembuluh darah, arteri koronari kanan dan arteri koronari kiri. Makanya kita harus cari dia ini kanannya kena nggak, gitu ya. Sebenarnya bisa dilihat dari EKG yang kiri. Kita bisa lihat dari lead 1 dan AVL. Jadi kalau belajar EKG 1 dan AVL itu kan mencerminkan sisi jantung sebelah kiri. Jadi kalau kita mau lihat sebelah kanan, kiri itu merupakan cermin dari sisi kanan. Jadi kalau kanannya dia ada elevasi, ada kena arteri koronari kanannya, harusnya lead 1 dengan AVL-nya gambarannya adalah ST depresi. Ya. Makanya sering kadang EKG itu dibacanya dibalik gitu ya. Nah, tapi idealnya kita harus buat rekaman jantung kanan. Ya, kanan. Ya, kanan itu taruhnya di terserah kalian mau taruh di V1, V2 atau V3 atau V4. Nanti dulu. Di V1, V2, V3, V4 atau V5 atau V6, yang penting kalian tahu yang kita buat ada rekaman V7 dengan V8. V7, V8, V9. Itu ditaruhnya di posterior axillary line, V7-nya. V8-nya itu di mid scapula. V7 itu ya, 6, 7, 8. Ya, 9-nya itu di paravertebrae. Ya. Tingginya itu sejajar dengan V6. Jadi 6 itu kan anterior axillary line, V7 itu posterior axillary line, ya. V8, V9. Pada saat direkam, kalian taruh misalnya V7, V8, V9 itu kalian taruh cop-copannya itu V1, V2, V3. Oh, iya. Jadi pada saat direkam, V1-nya diubah menjadi V7, 8, 9. Nah, terus buat yang kanan kemarin saya juga baru tahu sih sebenarnya terbalik gitu ya. Jadi sama Tigor waktu sih saya lihat itu PowerPoint-nya webinar ya. Jadi kita biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau kita buat kanan berarti kan ke sini. Dulu saya bikinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kayaknya balik ya. Jadi tetap dibikinnya ini 1, ini 2, ininya. V-nya Dokter Lita. Apa 3, 4, 5, 6. Tidak punya kita, Pak. Enggak. Kita ya. Susu juga mulai. Ya. Tapi kalau dia kalau dia inferior murni, kita harus restriksi cairan. Tapi kalau kanan,
boleh kita kasih cairan. Malah ada buku bilang dia sampai 1000 cc dependent cairan. 24 jam ya, Dok? Challenge 10 menit. Challenge itu dalam waktu 30 menit. Artinya gini, kamu lihat kita emergency itu kita kan on-site di pasien ya. Jadi pada saat kita challenge, kita lihat responnya. Nadinya bagaimana, tensinya bagaimana. Jadi apa tuh bilang? Kasih treatment, action, kemudian evaluasi. Kemudian action lagi, evaluasi lagi. Gitu ya. Jadi kalau kita challenge 250 cc, dia bagus, cek paru-parunya ada rongking enggak ya. Terus kalau nggak ada rongking kita masih bisa kasih cairan lagi, challenge lagi 200 cc, 200 sampai 250. Kita boleh challenge lagi gitu. Ya. Kemudian kita bisa pantau juga urine output. Berapa sih tensi tensi yang ideal untuk ngeluarin urin itu? Susi, berapa? MAP lebih dari 65. Ya, MAP. Kita ngomong adalah MAP. Ya, jadi bukan tensi. MAP 65. Kenapa 65? Apa ya? Semua ada alasannya. Kenapa 65? Karena 65 itu adalah tekanan yang nyampe ke ginjal untuk membuka arteri vena renalis ya. MAP-nya 65 udah cukup bisa membuka. Ya, kalau otak kan lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita lihat dia urine output-nya udah keluar, tensinya udah mulai naik, berarti responnya baik. Gitu. Tapi kalau enggak, berarti hati-hati cairan kita berikan kemana? Terbendung ke jantung, paru-paru. Ya, pasiennya nanti bisa jadi akut lung udem. Jadi kerjaan kita juga jadinya ya pasien jadi sesek, itu pasti dah. Kerjaan Susi. Ya. Jadi impending gagal nafas jadinya. Gitu. Ya. Makanya jangan males kalau pasien merah itu action, kemudian lihat evaluasi, responnya gimana. Dan itu dokter nggak bisa kerja sendiri. Kita butuh teamwork. Jadi begitu action, tolong evaluasi. Gitu. Siap. Makanya kenapa saya cerewet tuh cek and recheck gitu ya. Karena memang kerjaan kita cek and recheck on site, artinya do something, evaluasi, gitu. Terus action lagi. Kalau nggak males sih, begitu harusnya. Si. Ya, jangan lupa juga dok. Jelas menjawab ya, kurang lebih ya. Iya, siap dok. Makasih dok. Ya, Dokter Lita. Gimana penjelasan dari Dokter Lita? Buat Reza boleh bertanya. Oh, udah cukup. Ini soalnya waktunya udah mau habis. Buat Reza boleh pertanyaannya. Udah cukup. Nanti langsung ditanyakan aja Gor sama Rejanya langsung atau Japri via WA ya. Kita waktunya udah habis. Takutnya nanti kalian kalau lama-lama bosen. Udah mendingan kita ada sesi foto bersama ya. Karena ini baru dalam tahap belajar, terus tapi ini udah di recording, namun nggak bisa langsung live ke YouTube. Jadi nanti ke depannya kita bisa langsung live ke YouTube. Karena kan masing-masing pada punya kan yang pakai daster ganti, yang pakai daster ganti. Ayo kita mau foto bersama. Ini siapa nih yang alis duluan? Pakai alis dulu. Roni. Ganti yang pakai daster. Oh iya, terima kasih. Cowok. Serilia Pita. Kenapa nih aku nih? Kalau aku yang kelihatan. Ayo kita kalian rambut keriting dulu. Aktifkan kamera semua masing-masing. Erwin catat rambut dulu. Kamera mana? Kamera action, ayo. Kita Suster Roni, terima kasih juga udah mau bergabung. Ayo kita ada sesi foto bersama nih.
Acung foto tembok. Nah, Satria udah. Acok mana? Terus Lipstick dulu, Sob. Allah, nah, ada. gini aja udah cantik. Nurlina nggak ada lipstick kayak cowok. Nggak ada Alisnya gue hilang. Kayak tuyul. Ayo kita mau foto. Aku pakai screen recording ya. Roni, kita diberikan Habis foto semua kayak aktifasi kameranya kita aktifasi, kita tutup acara ini, kita berfoto bersama. Hanya menggema. Dahinya kayak di center ya. Apa? dahimu pakai center. Sama. Ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai foto bersama. Ayo dihitung 1. Itu Susi ngapain? Pala dipegang-pegang. 1, 2, 3. Nah, terima kasih untuk waktu teman-teman yang sudah berpartisipasi. Terima kasih juga Dr. Lita yang sudah menyempatkan diri dan menyampaikan materinya. Semoga materi nanti, materi dari Dr. Lita dan juga presentasi dari Reza bisa menambah khasanah ilmu kita untuk melakukan pekerjaan, baik itu sebagai perawat, sebagai dokter, juga untuk bisa Itu Mbak Yulnya di atas tuh. Mbak Yul sama itu Rocky Dul. Dah, live ya. ngapain nih?